clear. Hai horror lovers, kembali lagi di channel Bisikan Horor. Kali ini aku akan membisikkan alur tentang sebuah keluarga yang harmonis sedang berlibur menggunakan kapal lawas yang misterius. Liburan yang seharusnya bahagia justru berubah menjadi malapetaka sejak keanehan demi keanehan terjadi di tengah lautan dan bahkan mengancam nyawa seluruh keluarga. Apakah yang sebenarnya terjadi? Yuk, gak usah berlama-lama lagi, siapkan headset, cemilan, dan minumannya ya. Siap-siap aku bisikin alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Sarah akan diinterogasi oleh polisi tentang kejadian yang telah menimpanya dan keluarganya di sebuah kapal yang pernah dimilikinya. Sarah pun menceritakan tentang kisah 4 tahun yang lalu di Florida. David, suaminya yang bekerja sebagai kapten di kapal pemancingan milik bosnya bernama Jay, ia melihat tentang sebuah tawaran pelelangan, sebuah kapal tua yang langka. David, yang memang pada dasarnya berambisi menjadi seorang kapten di kapalnya ia sendiri, karena ia sudah lelah bekerja ikut orang, mengingat usianya yang tak lagi muda, melihat kapal layar tua yang dilelang tersebut, David merasa begitu tertarik olehnya. Tak butuh waktu lama untuk berpikir, David pun memutuskan untuk membeli kapal yang disebut Mary tersebut, tanpa persetujuan istrinya dan anak-anaknya. David pun menelpon keluarganya untuk melihat-lihat kapal yang dimilikinya. Mereka pun menuju dermaga untuk menemui David dan kapalnya. Surprise! Terjadi perdebatan antara David dan Sarah tentang kapal layar tua yang beberapa bagiannya rusak, di mana pembeliannya juga tanpa memberitahukan Sarah terlebih dahulu. Apalagi memerlukan waktu 2 tahun untuk membalikan modal pembelian mereka. David pun berusaha meyakinkan Sarah bahwa mereka akan bisa lebih maju dan akan membawa keluarganya ke tempat yang indah yang bernama Hamilton, menggunakan kapal pesiar Mary itu. Namun, karena Sarah adalah istri yang baik, ia pun akhirnya menyetujui keputusan suaminya, walaupun dengan berat hati. Keesokan paginya, mereka memperbaiki dan membersihkan kapal itu bersama-sama. Mike, Tommy, David, beserta keluarganya meresmikan pembukaan kapal dengan penuh kebahagiaan. Saat mereka merencanakan perjalanan kapalnya, bosnya David yang bernama Jay ikut berbincang di sana. Jay bercanda menakut-nakuti David dan keluarganya bahwa kapal itu berhantu dan ditemukan dalam keadaan kosong mengambang sendirian. Hal itu dilakukan Jay karena ia takut kehilangan kapten nahkoda terbaiknya itu. Dan tentu saja Jay tetap mendukung pilihan David tersebut. Mereka pun bersuka cita bersama. Namun saat berfoto, tiba-tiba Tommy, pacar Lindsay anaknya David, dikagetkan oleh sesuatu. Dan itu membuat smartphone David terjatuh. Sarah kemudian mencoba menidurkan putri kecilnya, yang ternyata juga bernama Mary. Ia seperti mendengar sesuatu. Sarah yang terbangun dari tidurnya mendapati David yang bercerita tentang Jay, yang mendapati temuan bahwa patung peri yang menempel di kapal Mary ditemukan 300 tahun yang lalu, begitu antik dan langka.
Sarah pun menanggapi jika Yunani dulu menanggapi peri adalah iblis yang menyamar, dan kapal-kapal harus mereka tundukkan. David pun menjawab dengan candaan bahwa dirinya tidak takut pada iblis. Ia hanya takut pada bunga pinjaman bank yang besar atas pembelian kapalnya. Mereka pun akhirnya berlayar dengan kapal baru yang lawas itu. Sarah yang sedang mencari anaknya Mary di kamar, terlihat banyak gambar di dinding Mary. Dan Sarah pun mendapati gambar yang aneh tentang perempuan dewasa dan seorang anak kecil. Namun Sarah nggak mau ambil pusing akan gambar itu. Singkat cerita, malamnya David beserta istrinya melihat Tommy yang sedang menggerutu di ujung kapal. Ternyata Tommy membawa pisau yang telah ia gunakan untuk melukai dirinya sendiri. Tommy yang kesurupan pun menyerang David dengan menggunakan pisau itu juga. Hal ini menyebabkan hubungan mereka menjadi merenggang karena Tommy dianggap sudah gila. Dan mereka memutuskan untuk menurunkan Tommy dari kapal di Kepulauan Abaco sendirian. Scene beralih ketika Sarah sedang berada di ruang kepolisian. Sarah menceritakan jika Lindsay anaknya sangat marah kepada dirinya karena meninggalkan Tommy sendirian. Apalagi Lindsay sudah tak mempercayai Sarah lagi semenjak Sarah pernah berselingkuh sekali dengan Mike pamannya. Sarah juga menceritakan jika semenjak hari itu, Tommy sudah bukanlah diri Tommy yang asli. Tommy tak mau bicara sama sekali. Hal ini meyakinkan Sarah bahwa roh halus tengah berada di kapal dan mengambil alih semua orang yang berada di kapal tersebut. Karena anaknya Mary menurutnya yang paling pertama terdampak, karena dia anak paling kecil yang mempercayai hal yang tidak dipercayai oleh orang dewasa pada umumnya, sehingga memaksa Sarah untuk menghancurkan hantu tersebut. Mendengar penjelasan Sarah yang tidak masuk akal, membuat polisi tidak mempercayai Sarah. Walaupun Sarah berusaha meyakinkan bahwa roh jahat yang menghantui mereka benar-benar ada, namun polisi tetap tidak percaya dan memilih meninggalkan ruangan untuk Sarah menceritakan lagi hal yang logis setelah rehat sejenak. Cerita kembali ketika berada di kapal. David yang merenung mengatakan kepada istrinya jika Tommy telah gantung diri di rumah sakit Abaco. Tampak ketika berkumpul bersama, Lindsay tak mengetahui berita tentang Tommy karena sinyal wifi di sana tidak begitu bagus. Namun David dan Sarah sepakat untuk tidak memberitahukan Lindsay karena hanya akan membuat Lindsay bersedih. Di sisi lain, Mary tampak aneh. Ia mencoba mencabut giginya sendiri karena ingin mengeluarkannya. Mary juga memberitahu kepada keluarganya untuk memberi makan wanita yang berada di kapal itu. Lindsay menanggapi kelakuan aneh adiknya itu dengan mengatakan bahwa Mary sekarang memiliki teman imajinasi dan Mary sering berbicara sendiri. Mary yang mendengar ucapan Lindsay itu secara spontan melukai pelipis mata kakaknya. Tentu saja hal ini membuat semua orang syok dengan kelakuan Mary. David pun tidak tinggal diam. Dia memarahi Mary yang sedang terdiam di dalam kamar. Ia menyuruh Mary untuk meminta maaf kepada kakaknya. David kemudian keluar kamar sambil membawa kertas gambar Mary kepada istrinya yang menunjukkan orang sedang gantung diri. Yang seperti diketahui tadi bahwa Tommy juga gantung diri di rumah sakit Abaco. Pada malam keesokannya, kali ini Sarah tidur bersama anak-anaknya. Dan Sarah tak bisa tidur. Ia mencoba memasuki ruangan yang di dalamnya terdapat berkas-berkas file koran tentang para kapten beserta keluarganya
yang menghilang dan tiada ketika melewati cincin Bermuda menggunakan kapal Mary. Dan ternyata setelah ditelusuri oleh David menggunakan koordinat map, tujuan para kapten tersebut berlayar ke tempat yang sama, yaitu ke Hamilton. Mereka berdua pun syok bersama-sama hingga akhirnya Lindsay datang dan mengatakan jika Mary sedang tidak baik-baik saja. Badannya menggigil, kejang, dan seperti orang kerasukan. David mencari Mike untuk meminta bantuan dari luar. Namun, Mike malah menghancurkan layar-layar di kapal dan membuang semua handphone ke laut. Mike yang juga tampaknya kesurupan diikat di dalam ruangan oleh David. Tiba-tiba terdapat Tommy jadi-jadian membuka pintu yang mengunci Mike tadi. Tak hanya itu, Tommy jadi-jadian itu juga menyuruh Lindsay untuk mengikutinya, yang membuat Lindsay gantung diri dan hampir terbunuh. Untungnya David dan Sarah mampu menyelamatkan putrinya itu untuk membawanya kembali ke kapal. Sayangnya realita tak seindah harapan, seperti Cintaku Padamu. Mike yang sudah keluar ruangan pun ternyata mengikat David beserta istri dan anak-anaknya untuk membuang mereka ke lautan, sambil ngomel-ngomel kalau jiwa mereka sudah menjadi milik wanita pemilik kapal, dan wanita itu memanggil kapalnya untuk pulang. Ternyata David dan Sarah mampu menyelamatkan diri dan naik ke atas kapal. Mereka berdua melawan Mike bersama-sama hingga akhirnya Mike terbunuh dan jatuh ke lautan. Sarah lalu bergegas mencari anak-anaknya yang terikat di dalam lemari. Mereka bertiga bergegas untuk pergi keluar kapal dengan memakai pelampung. Sayangnya David ternyata diserang oleh hantu wanita pemilik kapal yang membuat Sarah bergegas untuk menolongnya dan menembakkan sesuatu hingga ia terlempar ke lautan. Scene kembali di tempat kepolisian. Sarah mengatakan jika dirinya telah menghancurkan hantu itu dan beropini jika hantu tersebut tak akan bisa mendapatkan anak-anaknya karena anak-anaknya hanya miliknya saja. Sarah pun meminta polisi untuk menemui mereka berdua karena baginya itu hal terpenting darinya. Polisi yang luluh pun akhirnya membiarkan Sarah untuk menemui anak-anaknya dan berencana akan mengevaluasi tentang kejiwaan Sarah kembali untuk memasukkannya ke rumah sakit. Karena menurut polisi, trauma Sarah dan rasa bersalahnya membuatnya memiliki cerita fantasi yang sangat Sarah percayai. Ketika Sarah diantar menemui anaknya, polisi melihat CCTV tentang gerak-gerik Sarah. Dan polisi yang mengantarkan tadi pun mati dibunuh. Ternyata hantu kapal tadi memang udah memiliki jiwa Sarah dan keluarganya ya. Hikmah yang bisa kita petik ala bisikan horor kali ini, jangan sembarangan kalau mau beli-beli kapal ya, tanpa tahu legenda misteri di baliknya. Percaya nggak percaya, cuma jaga-jaga cari amannya aja deh, hehe. Ya, intinya ambisi boleh-boleh aja. Tapi untuk pembuatan keputusan alangkah baiknya kalau benar-benar dipikirkan secara matang dan didiskusikan terlebih dahulu bersama-sama. Sekian alur cerita kali ini. Tunggu bisikan-bisikan horor selanjutnya ya, dengan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, see you di next video. Bye!